Udah deh teh, yuk teh, lanjut teh. Kita jangan nambah-nambahin jejak digital Andre lagi deh. Di konten aja udah banyak yang nge-hack. Jahat ya kreatifnya ya. Gue udah bilang ya, jangan baru 4 kali. Gue bilang gitu. Baru 4 kali jangan. Tapi disuruh terus. Aku kalau disuruh milih satu banget, sekarang content creator. Tapi gini, aku cinta banget pekerjaan aku pengen siaran lama, tolong ya. Takut Bos, didengar. bos aku, bos saya masih pengen siaran, masih pengen lama banget siaran di radio. Tapi kan ini hanya menjawab pertanyaan ya bos. Ih banyak deh teh, gak bisa disebutin jangan karena kepancing sama dia ya. Kelar kita di tapi sini. emang teh dia tuh punya satu cara yang dimana kita kesirep. Iya kesirep tiba-tiba pengen nge-spill. keluar. Hai Besti, welcome back to Biana sama Kegia Sadika. Jangan lupa like, share, subscribe semua sosial medianya Bun Lifetainment. Episode kali ini aku kedatangan konten kreator yang gak pernah gagal bikin FYP di TikTok kita, rame pokoknya. Dan konten yang mereka buat ini selalu kreatif. Penasaran kan? Langsung aja kita sambut Raya dan Andre. Hai, hello. Oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god, seneng deh diundang ke podcast orang-orang sukses ya. Iya dong. Sukses loh. Malu deh gue di sebelah penyiar jadi kayak Sama rame ya, loh. Tertekan ya, Bu? Enggak dong. Enggak, orang lo juga seru kok. Iya. Jangan gitu. Kita justru kayak prestasi diundang ke sini gitu. Alhamdulillah, amin loh. Makasih loh. Alhamdulillah kabar kita baik ya, sehat. Teteh apa kabar? Baik, alhamdulillah, sehat. Ini tuh aku tadi pas melihat kok muka-mukanya tidak asing ya. Pas lihat kayaknya saya tahu orang-orang ini gitu ya. Iya kan kita udah pernah bertemu ya, berkali-kali. Iya kalau anda udah ya. Di zaman lama banget. Zaman lama banget, dulu Idol nemenin Katara kan. Tahun berapa tuh? Lu masih kuliah ya? Masih kuliah. Kuliah. Ya berarti gue SD. Ngurangin umur. Ngurang-ngurangin. Bener-bener. Biar kelihatan muda. Gue tuh kaget loh, kalian tuh ternyata bikin TikTok ya. Tadi kan aku nonton tuh konten-kontennya. Ada gak sih dulu tuh kalau misalnya bikin TikTok tuh briefing dulu? Atau siapa yang paling banyak ide di antara kalian bertiga kan harusnya ya? Bertiga. Oke, jadi kalau di Raya Andre Pila itu tuh sebenarnya otak-otak itu sebenarnya sama teh. Jadi ganti-gantian aja. Siapa yang lagi banyak ide, siapa yang lagi punya inspirasi, nah itu biasanya kita langsung sharing ya. Dan emang kita tuh sistemnya brainstorm. Jadi kalau ada hari tanggal ngonten gitu ya, hari ini ngonten, janjiannya misalnya jam 3 sore, biasanya baru mulai take tuh jam 6 atau jam 7 tuh. Karena pasti ada agenda brainstorm sama gosip. Sama gosip. Oh gosipnya kayaknya itu 4 jam. 4 jam. Brainstorm setengah jam Ngonten lah mah ya. cepet, ngonten mah cepet. Udah gitu, Udah, kelar. gosipnya. Kalau ada gosip boleh di Boleh teh. boleh ditelepon ya langsung Bisa, ya. bisa. Ya kan? Oh jadi semua idenya otaknya pada emang kreatif ya? Lebih ke kita aware aja sih terhadap apa yang harus kita buat gitu. Jadi misalnya kita terpapar sama suatu konten nih, terus jadi inspirasi. Nah kita flooring tuh ngobrolin nih kira-kira dibikin kontennya untuk kita bertiga bisa diapain ya gitu. Tapi sebenarnya kita nggak langsung konten teh. Gimana Kita tuh? bikin video dulu di YouTube. Dulu banget awal-awal. Langsung TikTok maksudnya. Jadi ini tuh TikTok. bertiga tuh udah ada dulu tuh ada video dulu gitu maksudnya. Jadi memang awalnya tuh pertemanan teh. Oh emang Jadi, pertemanan. Raya Andre Pila, Raya Andre satu SMP. Oh Dari SMP lama kita banget. Dari temenan. SMP. gue gini, oh Udah nggak bisa nggak temenan teh, soalnya udah megang rahasia masing-masing. kartu udah as ya. terlanjur. Iya. Udah. Nggak bisa Gak lepas mungkin tuh. musuhan, bahaya. Takut. Oh hancur citra lo nanti. Jadi Raya Andre udah temenan dari SMP, Raya Pila temenan SMA. Oh. Begitu lulus kuliah masing-masing masih berteman, aku Pila masih berteman, aku Andre masih berteman, lulus kuliah. Terus kita jadi suka ngumpul bertiga karena Pila sama Andre ketemu di satu kompetisi. Kompetisi siaran. Beneran? Iya. Oh ternyata Pada saat itu. nyambung juga. Nyambung. Nah terus kita ada suatu kesempatan ngobrol bertiga, kumpul bertiga. Ditambah satu teman kita. Kita bertiga nyerocos aja dia nontonin. Katanya ini cocok nih kalau kalian bertiga bikin sesuatu. Katanya gitu. Pasti naik deh kata dia gitu. Terjadilah itu dari pertemanan Terjadian itu. kontennya. Naiknya ntar dulu belum. Naik pas bertiga nggak naik juga sebenarnya. Jadi bertiga aja Kontennya dulu. Terjadi kontennya terjadi YouTube itu. Iya YouTube terjadi Astagfirullahaladzim. tapi nggak langsung naik. Oke. Habis itu kenapa bisa dari YouTube ke TikTok? Di YouTube tuh sebenarnya kita berhentinya karena pandemi.
Oh, udah lama banget. Udah lama. Jadi sebelum pandemi terus jalan terus, pandemi berhenti. Terus akhirnya kita ketemu lagi di scouting, bukan di scouting sih, di invite untuk bikin konten di YouTube channelnya suatu media lah gitu. Nah bikin di situ seru lagi, tapi kita sambil bikin TikTok juga karena TikTok kan video pendek kan. Sambil bikin juga ternyata antusiasmenya cukup oke lah. Akhirnya kita lanjutin di TikToknya aja. Sampai sekarang lah tuh TikTok tuh. Betul. Ya kan? Viral. Amin. Muncul di FYP di mana-mana. Amin. Ya kan, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Berarti masing-masing nggak punya job desk masing-masing atau ada nih? Jadi saat ngonten itu kan mindset kita, ya udah kita ketemu, kita bikin konten TikTok. Kalau misalnya pas kita lagi pisah, lo punya ide, simpen, nanti pas ngumpul kita bahas gitu kan. Jadi mindsetnya ngonten. Sampai udah dari awal kita ngonten di TikTok itu udah hampir 2 tahun. Udah mau 2 tahun ya. Itu tuh makin lama makin kebentuk mindset selain ngontennya. Maksudnya adalah kayak kita kalau ngonten-ngonten doang ini bisa ngebawa kita sejauh apa ya? Kita bikin sesuatu yang lebih sustainable yuk gitu. Bisa nggak ini dijadiin bisnis gitu? Akhirnya sekarang pembagiannya selain ngonten kita kayak ibarat kata bagi-bagi divisi gitu. Apa tuh? Jadi kalau aku tuh kreatif. Oke. Andre tuh Ibu-ibu finansial. finance. Saya saya ngurus uang ya. Maksud gue Makanya malah satu cowok, malah yang ngurusin duit yang cowok. karena yang Gue gak menyangka. Iya. Jadi gue pikir karena lu stylist kayak gue bagian baju deh, Enggak, gitu ya, gua bagian duit. properti deh. Enggak, duit. trend Perkara duit dia. gue. Oh, gitu. Pila itu PR. Jadi kalau kayak ada Oke. collab kerjasama, itu tuh Pila yang lebih in charge gitu. Tapi sebenarnya semuanya sama. Semuanya sama. Tapi lu kan sebagai stylist ada gak sih kayak gemesnya misalnya kayak bajunya ini yuk nanti kita yuk atau ini yuk konsepnya ini yuk. lagi. Awalnya gemes sampai udah gue terserahin aja deh. Akhirnya gue abrekin inventoris gue tuh Teh ya di kantor. Jadi terserah mereka mau ambil baju yang mana aja. Udah gak lu urusin lagi, terserah lu pakai apa deh. Iya pakai deh, disuruh apa ungu, ambil yang ungu, disari pink, cari deh. Bener. Udah gitu. Gue pikir lu yang ngurusin perbajuan semua. Tadinya rempong, tapi kalau ada offer masih aku kayaknya bagus ini Iya. masih aku kasih saran lah. Oke. Andre, apa nih kira-kira temanya? Item denim, oke, gini. Ini bagus Andre, oke masuk gitu. Enak ya punya teman Masih. gitu ya. Masih diurusin. Diurusin baju enak loh. Kadang kita kan suka bingung ya, apa ya gitu, nggak punya Iya. baju gitu Iya. kan. Nih buat Besti yang penasaran sama kekompakan mereka, kita tampilin dulu berikut videonya. Lah, Bentar, ada yang jambang nih ya? Kerudung saya? Ras mbak rendangnya si Ratna. Aduh, udah diajarin masak lama ya. Itu ya, ponakan kita, Nana. Kenapa lagi Nana itu? Ini seperti biasa saya tanya, dia kan perempuan ya Mbak. Ini Nana yang mana? Nana kulot apa Nana dalam? Kita namanya tante ya, kita tuh khawatir. Jangan terlalu asik berkarir sebagai perempuan. Jangan terlalu memperlihatkan kepada laki-laki dan perempuan itu independen. Nikah, kapan nikah? Dia malah tanya balik ke saya. Apa jawabnya? Tante kapan mati? Itu. kayak gitu Gitu aja. kayak gitu tuh dipikirin seper kata-katanya apa emang seceplosnya aja. Kalau itu spontan sih. Spontan. Hitungannya, Tapi ada Ngalangannya juga begitu. Kita ngelarang ada juga. pilar konten lain juga yang premis itu biasanya kita scripting sih. Oh. Kita Ada yang obrolin. scripting, ada yang kayak oke, jadi awalnya pancingannya ini nanti improve ya gitu. Ada yang gitu juga, itu termasuk yang improve teh. Berarti pada encer otaknya ya. Ya gimana namanya orang susah masa nggak encer. Itu udah tuntutan Oh teh. tuntutan teh. Kalau kita nggak encer nggak makan. Iya nggak mau. Adik kita nggak kuliah teh ibarat Iya. kata. Namanya orang susah kudu encer. Tapi kalau lagi off cam gitu, kalian bertiga tetap seheboh itu nggak sih aslinya? Bedanya cuman hebohnya energinya sama. Sama. Bedanya kalau di konten gak ada kata kasar aja. Oh, itu doang. Astagfirullahaladzim. Iya, jangan. Oh jadi banyak nahan-nahan banget Mana tuh mulut benar ya. itu aja. Sama gosip-gosip kadang-kadang tuh kita tuh bertiga tuh suka banget kayak kita tuh ngerasa kita nggak suka gosip ya, tapi kita tuh menganalisa kenapa seseorang bisa melakukan itu. Betul. Berdasarkan fakta dong. Iya, Fakta. jadi kayak lebih ke kenapa ya dia ngelakuin itu. Nah, kadang-kadang ada beberapa hal yang kayak lupa itu harusnya nggak diboleh diomongin di depan publik atau diomongin di depan kamera gitu ya. Kadang-kadang Betul. obrolan-obrolan kita bertiga tuh mesti kita tahan Muncul. untuk nggak bocor tipis keluar gitu. Karena kita Teh. tuh sebenarnya tapi nggak konsepnya apa-apa nggak gosip, kita tuh Keluar review kelakuan orang aja Iya nggak sebenarnya. apa tahu, keluarin aja di orang saya tahu gue Jangan dong. Jangan dong. menyampaikan fakta-fakta yang ada di kalian Betul. gitu loh. Bener. Berarti kalian
bertiga nggak ada yang kalem ya aslinya ya? Gak ada sih. Kalau ada yang kalem tuh pasti lagi kena masalah. Iya. Atau lagi nggak enak badan gitu kan? Iya. Wah lagi sakit aja kita kayaknya enggak sih. Yang Enggak Iya. juga. kayak, Tetep. kenapa nih dia diem doang nih? Ada apa nih gitu. Mencurigakan kalau Mencurigakan. diam. Mm-mm. Nah kalau konten kalian kan udah banyak dikenal sering banget viral nih ya. Dari sekian banyak konten yang kalian buat, mana yang paling favorit dan kenapa? Siapa dulu? Kalau aku ya, kalau aku Gencana. Oh yang Gencana. Gencana karena itu awal banget kita dikenal cukup banyak orang tuh di Gencana. Oke. Itu sampai 4M views Gila lah ya. ya. Itu di situ startnya. Nah, si dari situ Gencana juga itu. akhirnya kita makin serius untuk konten. Ya. Makin semangat lagi. Makin semangat untuk konten Gara-gara dari si Gencana Gencana itu. Jadi kayak sebelumnya itu tuh Teh kita di TikTok itu tuh masih kayak nyari nih enaknya Ryan Repila nih kontennya ngapain ya. Nah pas udah ketemu formula atau format konten Gencana kita jadi kayak lebih kebayang gitu, oh yang ini works nih. Kita boleh coba formasi-formasi serupa dengan rasa-rasa yang sama dengan si konten Gencana. Jadi konten Gencana ini cukup turning point lah Oke. di TikToknya Ryan Repila dan bikin akhirnya video-video serupa gitu. Tapi kalau ditanya favorit, aku suka yang pepatah dipatahin. Pepatah dipatahin kenapa? Jadi kayak ngeplesetin pepatah gitu kan Teh. Kenapanya? Karena ada rasa seru saat scripting dan nyari-nyari idenya. Begitu ketemu, wah ini lucu nih lucu. Nah itu tuh kayak satisfying gitu. Dan ditambah lagi kalau orang juga terhibur sama konten itu jadi makin happy lagi. Makin happy lagi. Berarti favoritnya beda-beda tadi Iya. lah ya. Tadi katanya Raya sama Andre nggak pernah berantem, tapi kalau sama yang satunya pernah nggak? Sebenarnya kita bertiga bukan nggak pernah berantem sih ya. Iya. Atau Tiga- debat kecil gitu? Debat kecil. Kita tiga-tiganya individunya kuat juga soalnya strong. Oke. Pikirannya tuh alfa tempat jualan itu ya. Bukan ya. Jadi kita tuh sama pendapat kita sama prinsip kita tuh cukup kuat lah. Kadang tuh memang masih ada clash-clashnya tapi makin sering bareng justru makin saling sayang jadinya. Yes. Jadi nggak pernah berantem? Jadi mungkinnya ada cekcok dikit kita mau wajari karena Yes. gue tahu lo, gue sayang sama lo. Betul. Oke. Terus yang nggak berkelanjutan lah, Iya. kelar di situ aja gitu. Betul. Oh jadi nggak setuju. diperpanjang lah ya? Iya. Jadi mungkin kalau bisa dibayangin Ryan Repila kan karena aku sama Andre tuh temen dari kecil, aku mau Pila temenan dari kecil ya Teh, Pila sama Andre juga udah lama temenannya gitu. Jadi kalau dibayangin dinamikanya tuh kayak siblings gitu loh. Oke. Kayak saudara. Jadi sebel-sebel mah ada gitu. Kayak misalnya hari itu aku lagi nyebelin banget, aku lagi judes. Kayak lagi capek. Nanti Andre nenggor atau Pila nenggor kayak, kenapa sih lo ya judes banget? Salah gua apa ya? Gitu. Oh. Tapi langsung selesai di situ. Tapi berarti kalau misalnya ada yang nggak suka langsung ngomong langsung ke Langsung, depannya kayak langsung lo banget. kenapa lo Iya. gitu? Tapi Langsung. dengan Oke. intention, dengan niat tuh bukan pengen gila-gila Ngekonfrontasi. ngekonfront, Oh, gila-gila oke. ngeluarin unek-unek, tapi dengan kayak yuk kita pengen konten, lu keluarin dulu mood jelek lo, biar lancar nih pekerjaan kita dan lebih kayak out of respect aja sih sebenarnya. Iya, iya. Ngomong dan menyampaikan apa yang kita rasain tuh sebenarnya bukan maksud pengen berantem, tapi biar justru selesai gitu. Benar, mungkin buat para bestie ini adalah poin yang penting ya untuk berteman. Mungkin kalau emang udah bertemannya udah lama, bukan udah lama apa ya, pertemanan tulus yang baik itu kalau ngomong tuh langsung gitu ke depannya ngomong depan kayak gak apa-apa kayak ya gitu Iya. ya. Itu yang bikin. Gimana itunya? Itu. Itu yang nggak bikin. boleh. Toxic. Asal jangan saling tersinggung ya, Iya. kan karena ngomongnya juga baik-baik Betul. gitu kan dengan tujuan yang baik juga gitu. Ada rasa percaya gitu kayak oh ya Andre negor gue tuh bukan karena Andre sebel sama gue, tapi karena Andre pengen ngasih tahu gue. Pila tuh negor gue tuh bukan karena Pila pengen marah-marah aja ke gue, tapi karena Pila pengen ngasih tahu yang baiknya gimana gitu. Jadi ada rasa bagi si penerima teguran itu juga ada harus bijak. Betul, menerima segala emang deng gue judes hari ini, emang deng gue rungsing hari ini gitu. Betul. Tapi ngomong-ngomong soal nama, kenapa sih nggak mencari nama lain? Kenapa harus nama kalian aja udah deng gitu? Karena apakah nggak kepikiran nama? Apakah yang apa kan kayak Zwen, Iya. Bun Lifetime Bun sebenarnya. Lifetime-an. gitu. Fun fact di geng kita tuh sering banget tau ngomongnya bun. Bun. Oh, Ah, gitu. ah. Banget. Jadi kayak
itu juga pertanyaan kita tanya ke diri kita sendiri. Iya. Kenapa ya kita Raya Andre Pila banget? Iya, kenapa rap ya? Tadinya mau Rans kebetulan. Tapi udah ada kebetulan. Nggak bisa diambil. Nggak bisa diambil, nggak sorry ini bisa. udah hak paten, ten kan. Iya nggak bisa, jadi rap aja lah Raya Andre Rap Pila Raya gitu. Andre Pila, jadi kayak Udah weh nge-rap. gitu. Jadi awalnya tuh Ngobrol nge-rap, bareng. ngobrol bareng Raya Raya Andre Pila gitu. Ya udahlah dari nama aja daripada riuh-riuh nyari nama lagi. Betul. Apa adanya nama gitu. Konten yang sering kalian upload suka ada yang kasih hate comment gak sih? Hate mah ada aja ya. Ada aja. Ada aja sih. hate mah. Kayak Kayak apa? ekspresiku selama nonton konten ini kasih emoji datar. Ya, Ya kayak, udah, Oh. gak usah komen, Iya. dislike aja tuh. Iya. Dislike aja. Gak usah komen. Yang kalau aku sih paling yang sempat kena ke aku ya. Mereka berdua ini kan udah pada punya single, penyanyi. Oh, Ini penyanyi, tapi- suaranya bagus. Tapi bukan jadi profesi lah. Maksudnya aku belum bisa bilang aku penyanyi lah. Pernah rekaman aja. Tapi suaranya Suara bagus teh. bagus. Nah adalah konten Raya Andre Pila tuh nyanyi. Heeh. Lah aku kan paling gak bisa nyanyi ya. Terus katanya Raya Pila suaranya bagus, Andre poninya yang bagus. Kayak gitu. Itu kena banget teh di dia Kena teh. banget teh. Aku Kena banget aku sekarang dia. les vokal loh teh. Demi Sampai apa? Les vokal. Iya teh. Serius? Lagi les vokal. Demi Allah. Enggak cuman kayak Gara-gara di Astagfirullah. Tapi kan bagus menambah apa Bagus. namanya? Poin plus tuh apa namanya? Kebisaan. Value. value. Ya aku juga jadinya kayak iya gue kayaknya harus les nyanyi deh. Kayaknya nanti kalau Astagfirullahaladzim. kalau Raya sama Pila ntar tiba-tiba ada vision mau kerja bikin trio nyanyi gitu, Gua masa gue bisa paling pales. gitu. Jadi paling gak gue belajar aja deh. At least apa kek nadanya nggak keluar-keluar kemana-mana deh. At least. Bener-bener. Beneran? Aku lagi les vokal Lagi les sekarang. vokal. Ya Andre. Allah. Baru 4 kali pertemuan baru belajar napas juga. Iya. Kata gue les renang aja aku belajar napas. Gue Iya. repot-repot. Banyak ya perubahan Andre ini dari mulai tiba-tiba udah les nyanyi lagi. Baru tahu bikin konten, itu bikin les nyanyi lagi. Iya, lagi les nyanyi. Kalau- Nggak pengen bisa yang kayak iya yang kayak gitu. Yang penting pas aja deh. Pas aja Yang penting ya. enak aja Enak aja. gitu. Iya. Kalau hate comment tapi alhamdulillahnya gak tahu karena emang kita gak fokus. Maksudnya alhamdulillah kalau ada hate comment, aku soalnya nggak bisa nge-recall nih kayak hate comment apa ya? Nggak keinget juga mungkin pernah ada tapi alhamdulillah Mungkin dia nggak. buta huruf kali ya, emang gak bisa baca komen. BA, jadinya. BA, baba. Iya. Udah langsung baca. Nggak bisa baca. Iya kayak bagus kali nih gitu. Coba dong nyanyi berdua. Jangan, gue baru belajar Lo tau napas, nggak? dia gila. Nih, lo coba bayangin jadi guru lo, coba. Mampus. Dia udah ngajarin lo 4 kali. Tuh. Iya. Susah nggak menurut lo? Susah dong, usaha dong guru. Iya. Dia pengen lihat dong hasilnya apa nih anak gue, dididik sama Ya gue. udah nggak usah kan gue bayar juga dia, udah biarin deh. Coba nggak Biarin deh teh Lo makanya lo jauhan dikit nggak apa-apa. Jauh dikit di sini. Yaudah lu. Nyanyi apa gue? Bintang. Jengong Jadi nyanyi gue. Emang di sini Ntar, suka Teh. ada gitu-gituan. Ada surprise Jangan ya, kan Teh? yang tamu. Pasti suka digitu-gituin. Pasti dikasih Iya, tahu. suka dikerjain. Ntar aja deh teh. Iya teh. nggak apa. Melong. Ya udah 5 kata, 10 kata deh. Apaan ya teh? Bingung juga. Seru kalau ada Pila soalnya musikal teh. Telepon deh, Pila. Dia Iya, bisa dia di mana dia nih? bisa sambil acting, sambil Nari. joget, sambil Dia Nari. itu apa Bagus Greta kalau- Showman? Iya Dia dia musikal Musikal dia. kemarin 2 musikal ikutan dia polarisasi sama musikal dangdut. Dia Telepon deh musikal. Pila deh. Paling biar musisi bertiga deh. sebenarnya tuh Pila. Coba mana? Ini bagian berdua. Ngobrolnya ke 1 orang. Iya. Bagian bertiga. Nanti beda cerita lagi cerita yang menurut gue. Nggak usah banyak alasan. Ayo coba nyanyi. Gue pengen tahu suara. Kan suara lo bagus. Aduh, Ya, amin. lo ikutin. Gue tepuk tangan deh. Ayo. Neno. Hahaha. Ayo. Apa yang waktu itu lu ajarin gue? Apa ya gue lupa deh, Yang Mak. waktu itu yang di konten. Pelangi, pelangi. Kayak umur 3 tahun kan Kesannya- ngajarin dia kesannya pelangi-pelangi. Gue seumuran sama Aja kali gue disuruh nyanyi pelangi-pelangi. Masa pelangi-pelangi Oh, kan? maksudnya kalau pelangi-pelangi gue jelek juga kan malu juga. Jadi yang mending susah sekalian. Udah deh teh yuk teh lanjut teh. Suruh Kita nyanyi. jangan nama-namain jejak Iya, digital Andre lagi deh. Iya. Di konten Kalau aja soal udah nyanyi. banyak yang nge-hack. Jahat ya kreatifnya ya. Kan gue udah bilang ya, nggak usah jangan baru 4 kali. Gue bilang Baru gitu. 4 kali, Tapi jangan, disuruh Teh. terus. Tapi meskipun ada aja yang nggak suka sama kalian, tapi banyak dong tawaran yang masuk jujur. Alhamdulillah, Hirobi alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada cukup lah. Semenjak viral lebih banyak cuan apa drama? Cuan dong teh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita keluar dari drama ya, tidak ada. Alhamdulillah. Kok tumben gue tepuk tangan, ada yang tepuk tangan? Siapa kalau tangan gue ngangkat semua pada Iya. tepuk tangan loh. Manis. Sekali Hashtag gue- Masya Allah tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Lebih besar penghasilan endorse atau event offline?
Sebenarnya gini teh, yang gede tuh kalau SOE-nya banyak. Iya. Ya sama. Iya kan? Dorongan. Jadi sekaligus disuruh visit, sekaligus bikin video apa-apa Iya. segala macam, mirroring Nah, kemana itu, itu yang seger. seger. Seger tuh langsung kincring. Ah, Bisa bukan nyanyi lagi. kan lu. Iya benar, benar. Lancar tenggorokan teh. Ini ya Teh, kalau di Raya Andre Pila tuh suka ada aja gitu job desk-nya atau kayak note-nya dari klien. Dan biasanya yang selalu kena tulahnya tuh Andre. Kenapa? Waktu itu di endorse produk deodoran. Heeh. Kak, baju di bagian ketiaknya dibasahin ya. Jadi Tentu gue di siapa? konten ketek gue basah. Iya dong, basahnya sekujur-kujur. Terus Ada lagi teh, di festival, datang ke festival musik, nanti Andre mandi ya di situ. keramas. Literally Keramas di orang-orang di nontonin tengah-tengah semua. festival. Di mana keramasnya pakai air apa? Ada dia ada Indian Endorse shower. sampo. Sampo. Jadi kayak biar lo Beneran? nggak lepek pas festival, lo keramas di booth kita. Nah contoh yang keramas itu si Andre bener-bener mandi. Gue Teh. aja terus yang kena. Selalu dia. Ya mungkin kalau cewek ribet ya Nek. Iya. Kayak, ngeblow dulu. Tapi kan bayarannya sama. Yang basah gue Itu doang. kan pertemanan harus saling Iya, bener. membantu, Bener. mengalah. Lagi pula kan dia juga nge-blow juga. Sebenarnya nggak ada bedanya. Iya benar. Nggak ada bedanya, jadi Nggak ada nge-blow dia bedanya, nyatet juga. sama-sama aja. Kalau lagi yang kena. Gue lagi, Iya. emang selalu gue yang kena. Terakhir waktu itu kita di endorse buat pembersih lantai. Ada di Nanti lantainya. Ada adegan Andre ngumpet di dalam tong sampah dapur. Oh emang tempat tinggal gue kan emang. Emang kan tempat dulu Iya, situ. tempat gue di Ada situ. aja. Nyaman. Oh, gue yang di tong sampah, emang gue tulis yang kena. Masuk ke situ. Masuk. Mau aja lagi kan? Ya gimana? Demi duit kita mau Ember. aja tempat sampah juga Apalagi. kita jabanin. Ember. Ya Allah, gue pikir jadi lantainya atau jadi lapelnya, ya apain gitu. Enggak. Ada-ada aja loh. Drama TikTok apa yang paling bikin kalian heboh banget? Wah, drama TikTok sebenarnya bukan yang bikin kita heboh apa gimana ya, tapi karena kita grup. Jadi kalau denger ada ibarat kata band Teh, kalau denger ada band ini bubar, Oh, band itu bubar, kita tuh kayak semoga kita harmonis terus ya. Maksudnya kalau ada masalah kita selalu bisa omongin dan nemu jalan keluar yang baik gitu, nggak harus sampai bercerai-berai gitu. Iya, Jadi paling amin. drama-drama Perpecahan grup. perpecahan itu Teh Takut ya bikin jadinya. geger. Iya. Orang-orang tua nih berarti kalau pada tahu lagu. Tahu dong, tua. Teh. Nah, Tua, kalau Teh. aku ngomong-ngomong gitu nggak ada yang Nggak ada tahu. yang tahu ya, Nggak ada yang oh. tahu. Lagu apa itu? Lagu apa itu, tante? Gitu. Oke, kalau tadi udah bahas soal persahabatan kalian, sekarang aku kepo sama personal life kalian. Oh. Kabarnya Raye adalah seorang penyiar radio. Betul. Sekarang masih aktif atau gimana? Masih dong, tadi sebelum kesini siaran dulu Teh. Dari pagi ke siang jam siarannya. Jadi masih siaran Senin sampai Jumat. Kerongkongan aman? Aman, Aman, Teh, aman. aman. Alhamdulillah. Ngomong sendiri gitu tuh gimana sih? Kan kita ngomong ini banyak orang ya, ada hadepannya gitu. Kalau ngomong sendiri tuh gimana sih rasanya? Ya udah belaga gila aja Teh, kayak harus dibayangin. Kayak ini ada kok yang dengerin gue. Ada nih yang dengerin gue, ada. Jadi gue siaran tuh nemenin dia gitu, dibayang-bayang pendengarnya kan. Karena kan depan kita mic ya Teh. Nah itu bukan dia orang. kayak gitu Iya, kan. tapi harus dibayang-bayang ini ada yang dengerin gue gitu. Tapi yang happy-nya kalau misalnya ada pendengar yang langsung chat, jadi tervalidasi. Oh ya bener, Oh bener yang ada, dengerin. happy Happy. jadinya. Coba dong Raya opening podcast To Be Honest, tapi Oh. kayak lagi di radio. Oke, berarti lihatnya ke situ ya Kak. Apa ininya? Frekuensinya Teh. Apa? Frekuensinya. gila. Apa? Frekuensi bayang-bayang. Ininya apa? Apa? Jargonnya apa? To be honest. To be honest, honest banget. To be Ah, honest. lo pikir kreatifnya tuh To be honest. Pikir. Yohanes. Bukan to be honest. Bukan. Yohanes To be ya. honest, Yohanes. Iya gitu ya. Oke, misalnya Bun Lifetainment 77,7 FM misalnya gitu oke. ya. Iya. Ya. Benar. Segmennya Oke. si ini to be honest, To be Yohanes. To be honest, Yohanes. Yohanes. Oke, kita coba ya. Musik dulu, musik Oh iya benar. dulu. Ke Oh, ceritanya ada mixer, ceritanya oh. mixer kan. Musik deng 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 turun. Oh gitu. Nah. 3, 2, 1. Bun Lifetainment 77,7 FM di program To Be Honest, Yo Honest. Barengan sama Raya Sabrina bakal menemani lo selama 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol seputar bintang tamu yang nanti akan gue undang ke dalam studio. Kita akan
akan kulik, kita akan bikin bintang tamu yang kali ini benar-benar jujur apa adanya. Seperti nama program ini ya, harus Anes sejujur-jujurnya. Jadi tetap bersama gue Raya Sabrina selama 1 jam ke depan. Gitu aja enak ya. Kalau penyiar radio suaranya tuh enak. Gue juga harus les vokal. Iya, les vokal juga teh kata gue. Ya Allah. Mau berdua kita. Nanti les vokalnya. Kayak agak serak-serak dikit gitu loh, ngerti gak lo? Bisa teh, dilatih aja. Aku suka kecilin suara gue karena suara gue tuh cempreng. Tapi dulu aku juga cempreng teh. Terus gimana caranya? Terus abis itu kan ada trainingnya. Abis itu belajar. gitu? Ada trainingnya. Ada olah vokal juga. Ada pemanasan juga ada. Ada. Jadi awalnya juga cempreng. Aku tuh siaran tuh awalnya magang dulu di radio tersebut. Di radio aku. Gitu. Magang terus belaga gila aja teh, anak magang masih kuliah. Kak, aku mau siaran. Emang lo bisa siaran? Pas kita denger lagi demo kita zaman dulu, ih jelek banget suara gue. Berubah ya? Berubah. Oh gitu. Oh ada ini mau gue. Berapa lama trainingnya? Kalau itu waktu itu aku Abis ini 5 bulan apa ya? Oh lama. Lama. Boleh Lama. disediakan nggak trainingnya? Biar suara gue Bisa. nggak cempreng banget gini. Ini udah garis keluarga. Tapi ini ciri khas tahu. Ciri khas, Tegia udah. ngomongnya gini. Karakter. Jangan. Gini suara gue. Nggak apa-apa Kayak gini karakter. aja. Sekarang mah yang penting karakter. Nggak peduli ya. Iya. Tapi kadang suka kasihan yang dengerin gitu. Trainingnya ngapain aja sih kalau boleh tahu? Trainingnya itu ya latihan vokal, belajar megang alat gitu, ngoperate. Alat apa ya? Oh. Alat berat. Alat apa? Alat radio dong. Alat ini dong teh, mic mixer. Masa alat nukang? Mic kan gini doang. Iya kan ada naik-naikin Ada, ini iya, bener. gitu. Oh sendiri kita gitu-gituan. Sendiri teh. Oh gue kayaknya udah gak nyamuk otak gue. Tapi ada momen aku digebrak meja sama mentorku karena nggak bisa-bisa. Oh, itu kayaknya gue bakal gitu deh. Susah nyeimbanginya teh sambil ngomong sambil mencet Multitasking Oh cenah. gitu. Terus apa lagi? Ya udah terus belajar olah vokal dan segala macam. Sampai abis itu belajar ini sih nge-synchronize apa yang ada di otak kita keluarin di mulut. Wah itu juga gue susah tuh. Itu tuh latihan yang susah tuh itu tuh. Ada aja kan pengen belibetnya. Gue mbak belibet terus. Baca aja belibet. Kadang-kadang otak mau ngomong apa baca campur berantem di sini. Berantem dia. Keluarnya belibet. Itu. Oh gitu ada belajar gitunya. Ada latihan. Alat-alat gitu. Kalau lagu mikir sendiri. Kalau lagu ada yang buatin ada playlistnya. Oh. Music director ya. Oh di ada. radio ada. Oh tapi gue gini-gini gue udah kayaknya udah di gimana? Gak maju-maju. Siaran sejam ya 2 jam. Iya. Kita dipecat. Jaya. Oke, kenapa memilih menjadi penyiar radio? Apa karena sejalan sama jurusan kuliah atau emang cita-cita atau emang seneng ngomong? Jadi awalnya karena pengen jadi penyiar radio karena emang dari kecil banci tampil teh. Oh emang seneng. Tapi kita rada sadar diri aja gitu kayak kalau casting jadi aktor aktris kayaknya banyak ya yang mesti dibenahi gitu. Banyak yang mesti dibenahi dan juga yang mesti dilatih gitu. Terus ketemu sama dunia radio pertama kali pas SMA. Seru ya ternyata radio, kantornya seru, orang-orangnya seru. Pengen deh. Akhirnya kuliahnya juga sejurusan. Oke. Kuliahnya ambil broadcasting waktu itu di UI. Abis itu magangnya di radio. Oke. Nah pas magang di radio megang event teh, nggak langsung jadi penyiar. Dari magang lulus kuliah kerja di kantor yang sama, di radio yang sama, ngajuin diri tapi belum diterima-terima lah istilahnya. Kayak ya banyak latihan aja dulu siaran. Jadi aku jadi karyawati dulu. Oke. Jadi karyawati dulu alhamdulillah. Terus dikasih kesempatan lah, diberikan kesempatan untuk nyoba siaran. Akhirnya siaran deh dan alhamdulillah masih happy banget sih sampai sekarang karena ngerasa bisa nemenin orang itu loh teh. Yang aku bilang kita ngobrol sendiri tapi bayanginnya ada yang dengerin dan ternyata pendengarnya reach out ke kita. Iya bener ada yang dengerin berarti suara gue tuh mau 30 detik 1 menit tuh ada yang dengerin. Ada yang dengerin loh gitu. Oh Ya, emang happy senang, gitu. emang pengen jadi penyiar ya. Tapi katanya juga kamu bisa menirukan suara Minion. Kok banyak banget bisanya ya? Ini apa? Oh ya ini kontennya. Oh ini. Kak, coba dong suara Minion. Waduh, bisa gak ya? Gara-gara kemarin gue impersonate suara Batman, ini jadi ada yang request ya. Bisa apa enggak suara Minion? Oke, kita coba. Tapi lo tahu kan di filmnya Minion ini beberapa kali ngomong bahasa Indonesia. Terima kasih. Oke, kalau gitu langsung aja kita coba. Hello, Peanut? Peanut. Woohoo! Haha! No, haha. Mini boss?
Norichi potato. Pala tuh miola nasi goreng. Kecap manis. Good night. Good night. Good night, banana. Gitu. Itu awalnya emang bisa mendapatkan menjadi minions itu gimana loh? Jadi sebenarnya tapi aku Waktu bukan ngaca ya kayaknya. Kayak yang keluar lagi. gue melihat ada diri gue di dalam minions. Enggak, kalau niru-niru suara sih sebenarnya ini for fun aja. Aku nggak bilang aku impersonator juga sih waktu itu, iseng trailer Minions keluar nih banyak bahasa Indonesianya lagi lucu-lucu gitu, terus ya udah diikutin aja gitu. Dan kebetulan ternyata banyak yang setuju kayak iya mirip padahal aku kayak deg-degan sebenarnya. Gue bukan impersonator lagi, deg-degan tahu niruin suara Minions gitu waktu Bisa itu. menirukan suara apa lagi selain Minions? Suara rakyat, suara lagu. Mungkin ya. Coy. Kalau yang karakter-karakter lain ini sih kayak pengen sih bisa belajar lagi, tapi waktu itu yang cukup berhasil Minions. Minions. Oke, kalau Andre juga punya konten yang lagi rame banget namanya Nyinyir Fashion. Takut banget loh Andre. Takut. Apa alasan kamu punya ide konten kayak gitu? Cocok sih sama lu ya tapi ya. Cocok teh. Tapi sebenarnya aku tuh bikin konten Nyinyir Fashion. Aku tuh pengen fashion tuh dikasih POV lain yang lebih menyenangkan. Sebentar, baju Dior aku mana sih? Langsung ya. Langsung bebenah diri. Langsung bebenah diri. Takut gue. Enggak teh, sebenarnya supaya fashion tuh dilihatnya menyenangkan, entertainment gitu. Enggak melulu serius-serius banget. Ya, dan menjadi inspirasi juga gak sih? Betul. Apalagi kalau waktu aku kerja di dunia fashion ya, waktu masih di dunia fashion banget tuh kayaknya jahat-jahat gitu mulut orang-orang. Iya, kayak terlalu kurang ini kurang itu, padahal dalam hati kayaknya fashion tuh nggak ada peraturan deh gitu. Bebas, orang bebas berkreasi nggak ya. ada peraturan, nggak ada undang-undangnya kan pakai Iya, baju nggak apa nggak ada. ada. Jadi terserah. Gue. Makanya aku tuh pengen ngasih lihat kalau fashion tuh bisa dilihat dari sudut pandang yang lebih menyenangkan loh gitu. Jadi pengen sambil dinyinyirin fashionnya sambil ngasih unjuk juga nih pakai kayak gini tuh bisa tetap bagus, bisa tetap pakai seaneh apapun asal lo pede masih tetap oke gitu. Tapi tetap aku nyinyirin. Tetap aku bahas gitu. Tetap gue nyinyirin. Cocok tapi itu sama lo tapi menakutkan ya, Bo. Enggak. Agak lecak dikit. Enggak, bagus. Ya. Iya, jadi unsur komedinya Andre tuh keluar di fashionnya. Betul. Oke, coba kita tampilkan dulu konten nyinyir fashionnya Andre di TBNews berikut ini. Demen dah ngeliatin baju-baju keluarga artis kalau lagi lebaran begini. Yang pertama baju keluarganya mau di Ayunda. Baju yang cewek-ceweknya tuh diem-diem tapi seru gitu. Ada brokatnya, ada rendanya, ada bahan transparannya, ada aja deh pokoknya. Nah apalagi yang cowok-cowoknya nih. Kalau yang ayah kan kayak ada detail bordir putih di bagian depannya. Kalau yang mantu-mantu tuh kayak dikasih aksen apron semi skirt gitu. Kayaknya terinspirasi dari baju tradisionalnya Korea tuh, hanbok. Jadi di fusion gitu. Kan suaminya Kamaudi orang sono si JC. Ini kalau ketemu kayak pengen ngomong, mohon maaf lahir dan batin. Anyo aseo kamsahamnida sarangheyo popo siroyo. Terus baju keluarganya The Baldi, alias Nola, Naura, Neona, Nakea, Bevan, Daldi. Dominasi warna abu-abu dan hitam, terus ada corak merah sama corak etniknya tuh bikin kelihatan lebih elegan looksnya. Oh Abiba. Gitu. Ini kan gue juga agak deg-degan ya ini membaca ini. Coba dong review baju lebaran aku kemarin. Mana sih yang mana sih Udah baju masuk lebarannya? konten gak sih, Mak? Belum, Tegia. Belum ya? Tegia belum. Coba boleh di zoom, bisa Anak di gue zoom udah nggak? lumping loh. Lucu. Lucu, aku suka loh. Namaste. Namaste. Dengan Ini apa satu lagi ada dua pilihan nih baju lebaran gue. Oh rame-rame. yang ini, aku Ini suka. kan gak kembaran. Gue mana anaknya egois. Gue kembaran sama keluarga gue sendiri aja udah. Lebaran ya. Nggak usah keluarga besar ya. Masing-masing aja. Gue masih keluarga kecil aja. Apa bagus, aku suka gitu dengan konsepnya, dengan motif-motif geometrisnya, perpaduan warna coklat muda sama abu-abu muda, terus ada patternnya. Itu tuh kalau ke klinik kecantikan ya, kayak musola klinik kecantikan wallpapernya ya. Iya ya, buat sholat Jadi gitu. kalem gitu. tapi ada warnanya tetap. Cakep loh itu. Oh bener. Cakep loh. Kayak anak gue gimana kayak anak gue tuh gimana kayak narik kecak. Iya kayak lagi ronggeng ya. Ronggeng. Itu dia udah lucu banget agak tuh kesel bodinya. kelamaan. Jadi Kelamaan. lama-lama bodo amat deh, gitu aja. Lucu banget. Lucu banget. Ini yang Kalea. Yang lagi ngupil ada lagi tuh yang lagi ngupil Kaima. Kaima. Ada aja Yang anak satu gue. lagi namaste, yang satu Udah lagi ngupil, emang Ngupil. gitu susah lah foto keluarga. Oh yang Oke, ini. berikutnya Nagita Slavina sekeluarga. Kalau fokus di keluarganya Arafi sama Mama Gigi ya, bajunya kan bagus, classy tapi tetap sederhana, pakai warna putih.
putih, ada kuning pastelnya. Kalau dilihat di Aja nih, Arafathar sama Arafi tuh ada aksen bordir kuningnya. Kalau yang lihat lagi lapar, takutnya disangka mie lidi-lidian pedes ya. Mie pedes itu. Yang asin ya, Yang lucu tuh Lili sama Mama Gigi, warna kuning pastel, kembaran. Coba ada kanebo kering. Kembaran bertiga. Gue juga baju kedua gue kuning kayak gitu kuning juga. Gini ya? Emang keluarga kuning. Keluarga kuning ya, Minion ya, jangan-jangan ya. Nah, keluarga Minion. benar. Tapi lagi zaman sih kuning ini ya. Kuning-kuning apa namanya? Kuning-kuning Bahasanya apa sih? Butter yellow gitu. Butter yellow. Butter yellow. Lagi zaman loh. Siapa lagi ya? Tasya Farasya juga kuningnya begini. Oh iya. Lagi zaman kuning seperti itu. Pernah ada yang DM kamu nggak terima dinyinyirin? Pernah ada yang DM kamu nggak terima dinyinyirin? Oh ada, nggak DM, nelfon. Kenal dong. Enggak, jadi kan waktu zaman aku ngonten nyinyir fashion, itu tuh aku bahas artis Korea. Oke. Nah terus waktu itu TikTok aku masih link ke Instagram aku link ke telepon. Langsung lah dia direct nelfon marah-marah. Nggak diajarin ya sama orang tua lo, ya kagak, gue nggak diajarin nyinyir, gue belajar sendiri. Gitu. Dia marah-marah artisnya aku nyinyirin, artis Korea. Dia tersinggung. Tapi kalau menurut lo si konten nyinyir ini yang menurut lo paling parah lo nyinyirin siapa? Menurut lo sendiri? Sebenarnya aku tuh kalau nyinyir fashion tuh selalu ngebahasnya baju terus dikaitkan dengan jokes yang lagi happening gitu. Nah nggak pernah yang terlalu parah-parah banget sih. Paling menurut aku tuh yang parah tuh waktu itu ada satu orang lah, ada deh pokoknya. Ada deh pokoknya. Perempuan laki-laki. Okay. Tapi dia pas ketemu slow aja. Jadi aku juga nggak parah ya. Si Alan udah parah lagi gue bikin. Ternyata nggak kena ke dia gitu. Parah. Dia ketawa-tawa aja, seru-seru aja gitu. Dia tahu lu bikin konten itu buat dia. Tahu. Dia ketawa-tawa aja. Iya. Ya lingkungan aja sih. Nanti abis ini kita bahas. Tetap kepo. Terus kayak Andre tuh biasanya rumusnya adalah lebih ke ngatain diri sendiri gitu. Kayak misalnya, teh Gia bagus ya pakai ini, coba kalau gue yang pakai. Gitu. Itu juga kayak kalau formula yang kadang Raya Andre Pila suka pakai biar kayak udah daripada ngatain orang kita ngatain diri sendiri kita aja. Daripada kita ngatain orang, kita aja deh, udah deh enggak apa-apa deh. Kita ngatain diri gue sendiri lagi gitu. Kayak gitu. Oke, dari Raya dan Andre, kalau kalian disuruh milih salah satu antara pekerjaan kalian sebagai penyiar dan stylist sama jadi full content creator, kalian pilih yang mana dan kenapa? Susah ya pertanyaannya. Siapa dulu nih? Harus milih ya? Harus memilih. Kalau harus milih banget ya Teh, aku kalau disuruh milih satu banget, sekarang content creator. Tapi gini, aku cinta banget pekerjaan aku pengen siaran lama, tolong ya. Bos saya masih pengen siaran, masih pengen lama banget siaran di radio. Tapi kan ini hanya menjawab pertanyaan ya bos. Jadi aku kenapa content creator, karena sebenarnya possibilities-nya banyak banget sih Teh. Iya. Kayak dari ngonten tuh bisa kemana-mana dan banyak kesempatan yang terbuka. Cuman aku juga ngerasa sekarang bisa ngonten pun juga banyak banget pakai ilmu dari aku siaran gitu. Jadi kayak dua-duanya memengaruhi lah. Tapi kalau suruh milih sekarang ya, disuruh milih ya. Tapi tetap pengen siaran. Tapi tetap deg-degan. Takut. Kalau aku profesi yang aku pilih menjadi seorang ibu ya. Enggak ada coy. Enggak. Aku kayaknya content creator juga sih Teh. Content creator juga. Soalnya kalau styling tuh aku nggak ngelihat dalam jangka yang panjang, maksudnya sampai tua nanti aku nggak mungkin pursue sebagai sebagai stylist terus karena pekerjaannya cukup panjang, terus ranahnya regenerasinya cukup cepet. Menurut aku lebih cocok, lebih fit di dalam content creating gitu. Oke, jadi memilih tetap content creator untuk saat ini. Untuk saat ini benar. Oke, biar makin seru aku punya challenge buat Raya dan Andre. Apa ini? Nama gamesnya adalah pernah atau nggak pernah. Nanti akan muncul pertanyaan seputar persahabatan kalian bertiga dan kalian harus menjawab Yourly. Yohanes nih ya. To be honest. Oke? Pegang dulu. Pernah. Pernah. Ih, seru deh main-main begini. Belum pernah deh Teh. Iya. Udah ke podcast main-main begini. Ini bikin ini mahal nih. Mahal ya? Keras loh ini loh. Cuma 2 juga. Kalau 3 nih nggak cukup juga. Nggak cukup. Rans gila ya, Arapi gila ya. Kalau keprokin tuh berlian muncul. Oh gitu benar ya. Bener gitu. Bener. Makanya emang kita ini terlihat sederhana tapi sebenarnya mahal semua. Mahal. Iya bener tuh. Ya kan? Oke, kita mulai.
Pernah atau nggak pernah pura-pura sibuk biar nggak ikut hangout? Oh, Hitung kali ya. Oh ya, 1, 2, 3. Ih, pembohong semua. Pernah. Bual Pernah semua. dong, pasti Pernah dong. sibuk biar gak, ya pernah. Ya, Pernah lah Gue pura-pura. lagi ini masih ini lagi, gue masih ini lagi gitu. Bikin rundown bodong aja. Kalau males. Iya, Udah kayak gue ada ini padahal enggak. Padahal enggak. Di rumah Iya. gitu. Pernah atau nggak pernah stalking temannya teman karena kepo? 1, 2, 3. Itu mah hari-hari teh. Iya gak sih? Wajar gak sih teh? kayaknya. Zaman sekarang juga takutnya teman kita temenan sama penipu kan juga takut Iya, teh. kita stalking Mesti teh, kita jagain bahaya. juga teh. Bener Itu lah. mah hari-hari. Iya, hari-hari teh. Kayaknya banyakan ini daripada makan siang deh. Iya, stalking Gitu. aja kerjanya. Oke. Pernah atau nggak pernah saling kasih kode ke teman buat kabur dari situasi awkward? Oh. 1, 2, 3. Nah, ini mah. Biasanya gimana kodenya? Biasanya udah kayak dia yuk duluan cabut gitu. Iya, atau enggak kalau lagi bertiga sama Ryan Repila tuh kita suka tiba-tiba, kita mesti ngonten gak sih nanti jam 7? Mesti cabut sekarang ya? Mesti cabut sekarang ya? Buat teman-temannya mereka bertiga, hati-hati kalau mereka sudah berkata ingin mengonten kalau mereka ada acara Iya lain. jadi ketahuan Itu deh lu. semua bohong. Tandanya mereka males sama kalian. Sama kita tuh ada kode-kode sendiri teh. Apa, misalnya Misalnya nih, kita lagi di kerjaan, terus ada orang yang agak too much gitu. Kita kurpe ya nek, kurpe. Kurpe apa? Kurang perlu. Kurang perlu. Gitu, Oh, kurpe. Misalnya kita kayak, kok kita dijudesin kurpe ya Kurpe. dia. Oh. Atau ada senggolan kaki nggak? Kalau jauh enggak Kak, takut ke Gue nyenggol yang pernah lain. salah kaki malah orangnya gue. Malah orang agak ogem. Iya. Salah. Sorry. Salah. Malah orangnya ya. Malah orangnya. Saking jujurnya orangnya ya. Jujur dan ogemnya. Oke. Pernah atau nggak pernah jadiin teman alasan buat izin ke orang tua atau pacar? 1, Jadiin temen, 2, 3. Maksudnya Jual nama maksudnya gitu kan? gue sama Raye gitu, kalau mau ke orang tua. Iya, pernah. Sering lah pasti. ya yang namanya teh masa nggak pernah nih yang Iya. nonton juga. Masa enggak? Nggak pernah, nggak mungkin. Jual nama udah kaya tuh kalau jual pakai Tapi harga. ketuker nih kalau Raye jadiin temen alasan buat jadiin pacar, jadiin orang tua, gimana sih? Jadi orang tua alasan buat pacar. Buat alasan ke Pacar. Iya, Jadi lu pacar. jalan sama pacar lu. Lu alasannya jalan sama temen lu ke orang tua. Dre. Gila Iya, ya. iya. Enggak ya. pernah, demi Enggak pernah Gila, Ibu, Dre. Bercanda iya. Gila nih orang. Enggak, tapi yang di sini yang makin bercanda makin beneran kan? Iya. Gila nih orang. Enggak, oh sorry, Pila ternyata. Bukan Raye, ternyata Pila loh. Ternyata Pila teh. Lama-lama enggak ternyata itu gue sendiri. Iya, coy. Tapi yang paling sering dijual namanya itu Pila. Kenapa? Kayak iya kesini sama Pila, iya kesini sama Pila. Karena Pila sering cerita ke kita kayak, nama gue dijual lagi nih. Gitu tuh Pila paling sering Pila paling sering. Paling gampang dijual. Kalau Anda takut keceplosan kali lu, Ndre. Iya, jangan aku gampang diceknya soalnya. Gampang enggak, sama siapa ya? Enggak, orang gue lagi ini gitu. Oke, pernah atau enggak pernah ngerasa teman kamu lebay banget pas lagi PDKT? 1, 2, 3. Oh pasti Oh pasti dong. Dia mau segala juga dikasih sama dia. Dan kita ngomongin depan muka. Iya. Iya, kayak, Gimana? Dre, apaan sih Pila lu so cantik gitu. So cantik. So cantik. Putri raja lo, putri keraton lo, begitu kan bisa kalau lagi Selalu. gebetan suka ini. Lebaynya gimana biasanya? So cantiknya ada, suka pendiam jadi pendiam teh. Ngapain lo jadi pendiam? Iya gitu. Kayak bibirnya dilem gitu ya? Betul. Gitu. Kalau dia jadi so lemah nih, kayak kurang darah. Nah, jadi kayak belaga lumpuh. Belaga lumpuh. Iya. Oh, caper. Caper. Kalau lu Kalau gua enggak, tetap energetik ya? gua mah bayar-bayarin aja deh yang penting. Kalau kita gini, enak ya jadi gebetan Andre, dibeli-beliin, dibayar-bayarin. Kita selalu ngecenginnya gitu teh. Emang begitu Andre ya. Iya. Yang ini Kayak aku mau dijemput gitu. Gitu. rupa-rupa. Kalau dia jadian nih teh, trombositnya udah langsung rendah emang. Emang kayaknya lemas aja bawaannya. Dibopong ya. Dibopong. Harus dibopong kan. Karena darah rendah. Gitu. Pernah atau nggak pernah bohong demi nutupin kesalahan teman? 1, 2, 3. Itu mah teh udah. Itu juga ke teh. Udah kayaknya ya teh kalau misalnya nanti di hari akhir dosa kita tuh setengah buat nutupin temen teh. Dosa, kumpulan dosa kita tuh Coy. Iya, setengah. setengah dari dosa kita itu dari nge-backup temen teh. Udah. Contohnya apa? Aduh banyak deh teh. Misalnya Andre.
Ih banyak deh teh, gak bisa disebutin jangan karena kepancing sama dia ya. Kelar kita di tapi sini. emang Teh Gia tuh punya satu cara yang dimana kita kesirup. Iya kesirup tiba-tiba pengen nge-spill. keluar. Untung lu tadi nyolek gue, kalau lu nyolek gue Lu tau nggak? Makanya gue tuh mata gue tuh udah gue isi. Ada isiannya. Makanya kenapa gue kalau ngomong gue harus ngeliat mata kalian. Tuh. Tapi gimana sih bohongnya kadang-kadang nutupin temen. Backup aja backup gitu. udah takut nih. Saling backup aja udah alamiahnya kalau kita. dia nggak gitu gitu ya. Iya. Tapi emang itu biasa di pertemanan. Biasa Ben, dong. biasa. Apa gunanya lagi kalau nggak kayak Kalau gitu bukan ya? teman siapa lagi ya kan? Walaupun Ber. kebohongan ya nggak masalah lah ya. Kita sholat tobat aja terus ya. Iya. Dosa. Bener. Oke, pernah atau nggak pernah nyesel curhat soal sesuatu ke temen? 1, 2, 3. Jarang sih. Kalau lu mikir lu nggak boleh lu? Pernah. Kenapa? Keceplosan ya? Pertemanan kita tuh kalau habis dicurhatin jadi bahan Oh lawakan. tapi Teh. ini. Jadi ceng-cengan. Bener-bener Mending nggak usah. Bener. Jadi kayak Ceng-cengan. kalau ada hal yang menyakiti banget, kalau belum sembuh-sembuh banget, ntar aja dicurhatinnya. Karena kalau lagi masih basah lukanya, besoknya denger udah jadi lelucon, sakit deh dalam. Kayak lo les Iya. vokal gitu ya? Iya, udah langsung. Mana nggak bagus-bagus udah les vokal. Udah gue bilang masih les pernapasan. Udah dibahas Iya, aja. tapi ada yang berarti Iya, yang pernah. Oh, jadi kayak menunggu waktu biar nggak diceng-cengin. Iya. Tapi pernah nggak yang kayak, aduh gue nyesel lagi ini jadi bocor ke orang lain gara-gara gue cerita ke orang ini. Enggak, cuman kalau sama Andre itu harus di briefing. Andre ini rahasia ya Andre. Ya, itu benar. Andre, dan setiap kali ketemu orang, Andre temen gue yang ini nggak tahu ya Andre, jadi lu jangan dibahas gitu. Nah, iya Jadi benar. lu sama Andre harus di briefing setiap waktu. Oh, Andre iya. yang tadi gue cerita tuh rahasia. Nah, Iya. Dre coba sekarang rahasianya apa ya tolong ngebuka. Andre, Iya, enggak ya. tutup mata. Iya, jangan sampai kena, Tutup jangan sampai kena ya. Bahaya. Kesirap. Ada Gue pengen tahu ilmu-ilmuannya. aja kan udah berteman nih. Pengen tahu rahasia-rahasianya. Ntar dulu teh. Mungkin di episode kedua kali Teh, Iya, kalau nggak nanti ya. kita udah bocor. Udah bikin rundown ininya ya. Iya. Bocoran yang pertama. Iya, benar. Oke, pernah atau nggak pernah sindir-sindiran di media sosial gara-gara sesuatu? Sama teman. Sama siapa nih? Sama temen. Oh ya, sindir-sindiran di media sosial sama temen gara-gara sesuatu. Oh, aku enggak sih. Aku 1, 2, juga 3, nggak pernah. Enggak pernah. paling curhat aja di Kayak tadi Teh, close kita tuh friend. orangnya kalau marah nggak bisa nahan, jadi langsung aja. Ngomong aja langsung. Kalau di sosial media kelamaan, mikirin capek. dulu tulisnya apa. Belum paling yang gue baca, udah baca nggak kena juga. Bener, belum iya, nambahin bener. lagu apa dulu ya yang pas, belum stikernya apa ya kan bingung. Bener. Mending udah langsung aja ngomong, nggak pakai mikir-mikir iya sih, segala. bener. Langsung ngomong aja. Jadi nggak pernah sini-sini. Atau ke kecengan, pasangan atau apaan itu. Enggak sih. Masa Aku kode-kode apa gitu. Oh, kalau kode-kode mah misalnya kayak apa ya, pasang lagu Quotes gitu. ya standar Itu mah lah, setiap hari Teh. juga. Itu mah hidup kita Dilakuin. dipenuhi dengan kode. Ya Allah, seru banget loh, nggak kerasa waktu sudah berlalu. Hah, demi apa? Nggak kerasa, Nggak kerasa, Teh, seru kan? banget Cuma deh. makanya mau ngerasain lagi deh, kita tanya. Lalu langsung colek gue Iya, lagi ya colek kalau lagi gue biar udah nggak. mau Kayak mau kesini. bener loh tadi kayak pas Jangan sadar sampai. gue. Ada ilmunya dia. Gue ada ilmunya. Iya. Ada yang ilmu. Lu bisa baca orang juga kemarin. Wih. Karena lagi diperdalam lagi sih. Lu 4 kali kan les, gue ke-5 kali. Berarti masih pemanasan ya. Sekali agak salah. Iya. Thank you Andre, Raya datang ke sini. Thank you, Tete. Sehat selalu. Amin. Pokoknya makasih bisa udah nonton, diambil yang baiknya, dibawa yang buruknya. Jangan lupa like, share, subscribe semua sosial medianya Bun Live Teman. Bye bestie.